Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya ayyuhattulab wa talibat, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menerangkan dan menjelaskan tentang bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu pengetahuan. Di dalam kitab yang nanti saya akan jelaskan ini, dia membedah ada 3 adab yang harus dipersiapkan sebelum kita menuntut ilmu, dan ini adab ini harus disadari secara hati nurani dan akal pikiran, yaitu adab terhadap diri kita, adab terhadap guru kita, dan adab pada ruang-ruang belajar atau majelis-majelis ilmu. Nah, jadi ini adalah sebuah pengkondisian yang harus dipersiapkan, adalah persiapan adab. Kita harus memperhatikan adab-adab dalam menuntut ilmu pengetahuan. Oke teman-teman, saya akan bacakan teksnya dan akan saya jelaskan serinci-rincinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. An-naw'u tsalis. Pembahasan yang ketiga, fi adabil mukhtas bil muta'allim, yaitu pada adab-adab yang khusus bagi seorang pelajar yang harus dimiliki oleh seorang pelajar. Wahia tanqasimu kama marrah, yaitu dibagi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa dia ada salasatun aqsamin, ada 3 pembahasan. Yang pertama adabu fi nafsihi, yaitu etika atau adab atau moral terhadap dirinya. Yang kedua wa adabuhu ma'a syaikhihi, yaitu adab atau etika terhadap gurunya atau terhadap ustaz atau muallim. Yang ketiga adalah wa adabuhu fi majlis ilmi atau majlis dars, yaitu adab atau sopan santun etika kita pada majelis ilmu atau ruang-ruang pengetahuan. Di sini aqsamul awal, musannif atau penulis ingin menerangkan tentang adabu fi nafsi, yaitu adab-adab yang harus dimiliki seorang pelajar pada dirinya. Wahia umurun, dan di sini ada beberapa perkara. Al-awwal, yang pertama, ayah sunaniyatahu. Nah, ini yang paling mendasar dan paling substansi, bahwa kita harus selalu memperbaiki niat atau mensucikan niat. Ayah sunaniyatuhu. Yang kedua apa? Wayadharu qalbahu, dan senantiasa menyucikan hatinya. Karena yang ingin digali ini adalah cahaya. Jadi hati harus senantiasa dibersihkan. Minal, dibersihkan dari apa? Minal, di sini musannif mengatakan minal adnas, yaitu dari kotoran-kotoran yang dapat membuat hati kita gelap. Liyaslaha liqulubil ilmi wa hifzihi wa istimrari, untuk memperbaiki pengkondisian kita untuk menerima ilmu, menghafalnya, dan istimrar, untuk senantiasa istiqomah dan mengamalkannya dari apa yang telah kita dapatkan. Wa qad taqaddamu ma yadullu, dan ini penjelasan ini telah disebutkan sebelumnya di pembahasan sebelumnya oleh musannif atau penulis. Walakin, akan tetapi musannif mengatakan u'iduhuna, saya akan mengulangnya di sini linunabbih, untuk memberi peringatan, untuk mengingatkan, memberikan kesadaran, mengulang kembali apa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Minan asbabil tahsil, dari sebab-sebab untuk menghasilkan ilmu pengetahuan itu. Nah, di sini wahunaka minan asbabil faidatul ukhrawiyah, nah, di sini adalah sebab-sebab yang menjadi faedah manfaat secara ukhrawiyah. Jadi bukan hanya pengkondisian secara material, tapi pengkondisian yang paling penting dan substansial adalah mempersiapkan kondisi kejiwaan secara ruhani, secara ukhrawiyah. Dan dikatakan oleh musannif di sini, waqala ba'dul kamilin, sebagian orang-orang sempurna mengatakan tatibul qal lil ilmi ka tatibil ardi liziraati. Nah, sini memperbaiki hati itu sama dengan memperbaiki ketika orang bagusnya sebuah tanah untuk ditanami. Jadi musannif menganalogikan di sini bahwa hati yang bersih itu adalah seperti tanah yang subur yang siap untuk menumbuhkan buah-buahan yang segar dan sebagainya. Fabidunihi la tamnu wa la taksur barakatihi wa la yazkur. Tanpa ada dengan kesuburan, tanpa ada potensi, maka tanah tersebut tidak akan menumbuhkan apapun, dia gersang dan tidak mendapatkan berkah dan kesucian. Begitu juga hati, diibaratkan dengan tanah yang harus senantiasa diberi pupuk, dirawat dan dikembangkan. Di sini
kazar'i fi ardi ba'iratun ghairu mutaibatin, seperti dia menanam di tanah yang gersang, di tanah yang tidak bisa ditanami, tidak ada potensi untuk menghasilkan buah apapun. Itulah contoh yang diberikan Musoni, bahwa ketika hati kita kotor, adab terhadap diri kita itu adalah hati, maka ilmu pengetahuan itu tidak akan masuk ke dalam hati kita atau ke dalam perilaku dan hati kita. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasadi mudghatun, sesungguhnya pada jasad manusia itu ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging lah istilahnya. Idza salahat salaha jasadu kulluhu, apabila mudghah segumpal daging itu, maka jasad itu adalah jasad yang terbaik semuanya. Fa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu, maka ketika mudghah atau segumpal daging itu rusak, maka seluruh jasad fisik kita ini juga akan rusak. Itu apa? Ala wahiya qalbun, di situ adalah hati. Nah, ini adalah sebuah perumpamaan yang atau sebuah hadis yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa inti dari kehidupan manusia adalah hatinya, niatnya. Dan karena di hati itu adalah tempat kesucian untuk menerima ilmu pengetahuan yang suci juga. Oke, kita lanjut teman-teman. Di sini ada seorang sahabat bertanya, qala Sahal bin Abdullah, haramun ala qalbi an yadkhulahu nura, haram bagi hati itu untuk masuk cahaya ke dalamnya. Artinya apa? Nanti dilanjutkan dengan teks, wa fihi syai'un mimma yukrahullahu azza wa jalla, yang dimana hati itu ada sesuatu yang Allah benci di dalam hati itu. Allah mengharamkan sesuatu itu di hati. Itu adalah hati yang haram masuk cahaya di dalamnya. Ketika cahaya di dalam hati itu ada hal-hal yang menjadi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa qala Ali bin Husum, syaqautu ila waqi' qillatul hifzi, saya bertanya kepada Imam Syafi'i tentang susahnya saya menghafal, sedikitnya hafalan saya. Wa qala, dan Imam Syafi'i menjawab, ista'in ala hifzi bi qillatil dzunub, minta pertolonganlah dengan untuk menambah hafalanmu dengan memperkecil atau tidak melakukan dosa-dosa yang membuat kita gelap, membuat hati kita tertutup atau hati kita terhijabi oleh cahaya-cahaya pengetahuan. Di mana sebagaimana di sini ada nizam yang sangat masyhur di kalangan pelajar, wa qad nizama ba'duhum dzalika fi baitain faqal syaqautu ila waqi' sawu hifzi wa farshadani ila tarakal ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma fadlun wa fadlullahi la yutahu asa. Jadi ilmu itu tidak akan memasuki hati seseorang pelajar ketika pelajar itu masih ada kemaksiatan, ada pikiran-pikiran yang untuk melakukan maksiat, masih ada dosa-dosa yang telah dilakukan. Karena itulah dosa yang ibaratnya tetesan hitam di atas lembaran-lembaran putih yang akan menghalau, menghijabi hati kita menerima ilmu pengetahuan. Maka dari itu yang paling mendasar dan substansial, dan seluruh pelajar harus senantiasa memperhatikan adab terhadap dirinya, yaitu adab kesucian hatinya dalam menuntut ilmu, kesucian hatinya untuk menerima pengetahuan yang akan diajarkan oleh guru-guru kita, yang akan diajarkan oleh ustadz-ustadz kita. Maka dari itu adab terhadap diri hal yang menjadi mendasar dan substansial, fondasi awal bagi seorang pelajar. Mungkin kita semua, mari kita menyucikan hati kita, melihat kembali adab-adab terhadap diri kita, karena inilah yang paling mendasar dan ini yang menentukan bagaimana pengetahuan, keberkahan pengetahuan itu kita raup sebanyak-banyaknya. Mungkin ini saja yang sempat saya bawakan. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.